Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini jumpa kembali dengan Ustadz Isneni untuk belajar matematika. Kali ini kita akan membahas tentang perkalian dan pembagian pecahan. Yang sebelumnya materi perkalian dan pembagian pecahan ini sudah Ustadz sampaikan tadi malam di Zoom matematika. Nah, tetapi kita review kembali, ya, untuk materi perkalian dan pembagian pecahan. Teman-teman rahmat Allah Subhanahu wa taala, coba kita perhatikan langsung konsep perkalian dan pembagian. Ya. Perkalian dan pembagian pecahan, nanti konsepnya seperti ini ya. Perkalian, ini perkalian pecahan. Oke. Bentuk umumnya, ini bentuk umum. Oke. Bentuk umum ini harus betul-betul kalian pahami dan ingat. Ya. Bentuk umumnya apa? Perhatikan. A per B dikali C per D sama dengan A kalikan C per B kalikan D. Atau bahasa yang gampang kita ingat adalah pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Ya. Ini yang pertama itu dulu. Bentuk perkalian. Kalau bentuk pembagian, ini bentuk pembagian. Ya, bentuk umum. Bentuk umum pembagian. Kalau yang atas itu bentuk umum apa? Perkalian. Perhatikan. A per B dibagi C per D sama dengan A per B. Kemudian yang berubah warnanya saya kasih warna lain. Ya, warna lain. Kali, ini kali D per C. Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan yang warnanya berubah. Nah, dari bentuk umum ini, bentuk pembagian ini, coba perhatikan. Nah, A per B-nya tetap. Bagi, ini jadi apa? Kali. Berarti diubah menjadi perkalian. C per D menjadi D per C. Berarti dibalik. Kemudian konsep ini masuk ke konsep perkalian. Jadi ini harus paham dulu konsep ini. Ya, sampai sini paham ya? Kemudian teman-teman, ada yang harus kalian ingat dan pahami lagi. Pada konsep perkalian dan pembagian, ini ada pembagian ya, pembagian. Nah, maka yang ketiga, pada perkalian dan pembagian pecahan itu tidak menyamakan atau tidak perlu menyamakan apa? Penyebut, meskipun penyebutnya tidak sama. Kalau menyamakan penyebut, yang penyebutnya tidak sama itu hanya berlaku untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan. Jelas?
Yang keempat, jika bentuknya tidak sama, ini jika bentuk pecahan tidak sama, maka samakan dulu apanya? Bentuknya. Nah, jadi dua konsep ini harus pahami dulu. Tidak perlu menyamakan penyebut. Kalau penyebutnya berbeda, harus menyamakan bentuknya jika bentuknya berbeda. Jelas tidak kalimat Ustadz ini? Jelas ya, ini konsep perkalian dan pembagian pecahan. Bentuk umumnya perhatikan, A per B kali C per D sama dengan A kali C per B kali D. A per B bagi C per D sama dengan A per B dikali D per C. Nah, itu kan bagi jadi kali, C per D dibalik itu. Sampai sini paham? Paham ya? Oke, tidak usah ditulis. Nanti ini saya upload di YouTube-nya Ustadz. Makanya bantu dong subscribe-nya ya. Yang belum segera subscribe, tulis nama ya. Biar mendapatkan pahala di surga. Amin. Allahumma amin. Oke, kita lanjutkan sekarang. Nah, sekarang kita lanjut ke soal. Lihat soalnya. Contoh 1. Nih, contoh 1. Nih, lihat nih, contoh 1 ya. Oke. Contoh 1. 3/5 dikali 5/7 sama dengan, ini kalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut boleh. Berarti berapa? 3 kali 5. Berapa 3 kali 5? Per 5 kali 7. Nah, berarti ini 15 per 35. Disederhanakan sama-sama dibagi 5. 3 per 7. Ini jawabannya. Jelas ini. Tetapi kita gunakan coret atas, coret bawah. Cari bilangan yang saling faktor. Atau bilangan yang sama. Boleh kalian coret. Ini coret saja. Ceret. Paham ini? Berarti masih 1, ini masih 1. 3 kali 1, 3. 1 kali 7, 7. Jawabannya 3/7. Sama. Sampai sini paham? Gampang ya? Ini bentuknya pecahan dengan pecahan. Yang satu penyebutnya 5, yang satu penyebutnya 7. Tidak perlu disamakan penyebut. Jelas? Jelas. Sekarang soal yang kedua. Soal yang kedua, perhatikan. Pecahan campuran. Ustadz Isna ini tidak membahas pembagian ya. Kan hampir sama dengan perkalian. Atau ini tak kasih yang ini pembagian aja deh. 21/5 dibagi 4/5. Nah, perhatikan bagaimana mengerjakan ini. Kalau bentuk pecahan tidak sama, maka harus diapain dulu? Samakan bentuknya. Berarti 21/5 menjadi berapa? 11/5. Tahu enggak 11/5? Dari mana? 5 kali 2 ditambah 1. Berarti 11/5 dibagi 4/5 sama dengan 11/5 bagi jadi apa? Kali 4/5 jadi apa? 5/4. Sampai sini paham? Adakah bilangan yang sama? Pembilang dan penyebutnya ada yang sama enggak? Ada, yaitu apa?
Coret 5-nya. 11 per 4. 11 per 4 apakah bisa diubah lagi? Kepecahan apa? Campuran. 11 bagi 4 berapa? 2. Kenapa bukan 3? 3 kebanyakan. 2 kali 4, 8. 11 sisanya berapa? Sisa 3. 2, 3 per 4. Inilah jawabannya. Paham ya? Nah, kemudian soal yang ketiga. Ustadz kasih soal perkalian sekarang. Tadi pembagian sudah, sekarang perkalian. Nah, perhatikan teman-teman perkalian. 2,3 dikali 1,1. Nah, ini bagaimana mengalihkannya? Saya tanya dulu, ini bentuk pecahannya sama enggak? Sama enggak? Sama, pecahannya apa ini? Ini apa? Kalau sama-sama bentuk pecahan desimal, nggak perlu diubah ke bentuk pecahan lainnya. Boleh enggak? Boleh. Kamu ubah ke pecahan biasa, no problem, silahkan. Kalau nggak diubah, boleh lah. Kalau nggak diubah, gimana caranya? Lihat ini caranya. Abaikan komanya. 23 dikali 11. Berapa? Sini. 3 sini. 2 sini. 3 sini. 2. Terus tambah berapa? 3, 5. Oh, jawabannya 253. Perhatikan nih, 253. 253. Di belakang koma ada berapa angka? Ini berapa angka? Berarti jadinya berapa angka nanti? 2 angka. Lihat ngitungnya gini. 1, 2. Maka jawabannya 2,53. Gampang? Bisa nggih? Nah, ternyata ini pun, Mas, cara menghitung ini juga gampang. Ini tidak harus pakai pecahan bersusun. Ini kan perkalian bersusun nih. Nah, 23 khusus dikali 11 caranya gini. 2 ke kiri, 3 ke kanan, yang tengah 2 tambah 3, 5. Sama enggak? Tuh, cepet dong hitungnya. Paham ya? Nah, ini contoh yang ketiga. Sekarang contoh selanjutnya. Ya, perhatikan dulu contoh selanjutnya. Nulisnya nanti dulu. Nanti kita kasih videonya ya. Contoh keempat ya, contoh keempat. Masih seputar desimal. 4, perhatikan nih 4 nih. 1,25 dikali 0,3. Nah, bagaimana menghitung ini? Karena sama-sama pecahan desimal, udah dihitung aja. 125 kalikan 3. Diabaikan komanya. Jelas? Jelas ya? 3 kali 5, 15. Nyimpen 1. 3 kali 2, 6. Tambah 1, 7. 3 kali 1, 3. Jawabannya berapa? 375. Tunggu dulu. Ini belum selesai. Perhatikan tanda komanya. Ini di belakang koma berapa angka? 2. Ini berapa angka? Karena perkalian menjadi tambah atau berkurang? Menjadi tambah. Berarti 2 tambahkan 1 berapa? Berarti di belakang angka berapa? Di belakang koma berapa angka? Kita hitung. 1, 2, 3, koma. Kasih apa nih? 0. Sehingga jawabannya 0,375. Jelas? Nah, sekarang contoh yang kelima yaitu soal tentang pembagian. Perhatian yang kelima. Nah, Ustaz punya 0,45 dibagi 0,9.
Perhatikan teman-teman. Ini di belakang koma berapa angka? Ini berapa angka? 1. Nanti berarti angka di belakang koma semakin bertambah atau semakin berkurang? Berkurang karena pembagian. Kemudian perhatikan. Kan sama-sama desimal, tidak usah diubah menjadi pecahan yang lain. Langsung saja 45 dibagi 9. Berapa 45 bagi 9? 5. Oh, jawabannya 5. Tunggu dulu, belum selesai 5 itu. 5 belum selesai. 5. Terakhir ini di belakang koma 2 angka. Belakang koma 1 angka. Jadi nanti di belakang koma ada berapa angka? 1. Ini 1. Kasih koma. Terus 0. Jawabannya 0,5. Jelas? Paham ya? Paham. Sekarang soal nomor 6. Jangan, enggak usah tulis, nggak apa-apa ya. Nanti tak kasih videonya. Soal yang ke-6 adalah pecahan biasa dengan bilangan. Asli atau bulat? Perhatikan. Soal yang ke-6. Ustadz punya 4/5 dikali 60. Nah, ini bisa juga 60 itu teman-teman kamu tulis 60 per 1. Boleh, nggak apa-apa. Jelas? Coret saja 5 bagi 5 berapa? 1. 60 bagi 5 berapa? 60 bagi 5? 12. Sampai sini paham? Tinggal dikalikan. 4 kali 12 berapa? 48. 1 kali 1. Nah, sehingga jawabannya berapa? 48. Jelas ini? Kemudian yang ke-7, menghitung zakat fitrah. Zakat fitrah itu kan 2,5% dari berasnya, atau 2,5% ya, ini 2,5%. Kita buat aja kalau nggak zakat fitrah, misalkan persentase biasa aja. 25% dikali 1000. Berapa ini? Yang ini persen, ini adalah pecahan. Ini adalah bilangan bulat, positif. Berarti gini aja, yang karena ini bentuknya beda atau sama ini? Beda, satunya persen, satunya bilangan. Maka yang persen ini ubah jadi pecahan biasa. Maka prinsipnya kalau bentuknya berbeda, diubah ke bentuk yang sama, pecahan biasa. 25/100. Persen ini artinya per 100. Paham sampai sini? Dikali 1000. Nah, silakan dihitung semuanya dulu. Ayo, berapa? 25/100 dikali 1000 berapa? Ayo, silakan semuanya menghitung. Ya, silakan semuanya menghitung. Oh iya ya, lupa Ustadz ya. Tuh, silakan semuanya menghitung. 25/100 dikali 1000. Berapa jawabannya? Ada yang sudah? Berapa 25/100 kali 1000? Tinggal coret gini aja. Ya, tinggal coret gini. 100 coret, nolnya coret. Nah, paham enggak? Ini nolnya 2 kan? Tinggal berapa? 25 kali 10. Jawabannya 250. Sampai sini paham? Oke, terima kasih pembahasan perkalian dan pembagian. Sampai di sini dulu ya. Nasrul minallah wa karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai, udah materi kita selesai kan? Selesai ya? Alhamdulillah.